Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Sebelum kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya Ibu absen satu-satu. Umar Mudafar. Ada Ibu. Ria Lea. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang identifikasi unsur cerpen. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasaan teks cerpen. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya itu ada dua. Melalui kegiatan mengamati teks cerpen serta diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menemukan struktur teks cerpen yang dibaca dengan cermat dan kritis. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati teks cerpen serta diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menemukan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca dengan cermat dan kritis. Apa struktur? Jadi struktur itu adalah bagian-bagian atau tahapan-tahapan dari sebuah cerita. Ibarat kita membangun rumah kan ada bagian-bagiannya. Kalau yang disebut dengan dasar dalam cerpen itu adalah orientasi. Pengarang memperkenalkan tokoh, memperkenalkan latar, melakukan penentuan peristiwa yang akan diceritakan pada tahap-tahap selanjutnya. Selain itu ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, dan ada resolusi. Selanjutnya aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan dalam cerpen itu ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti sebagai penanda sudut pandang. Selanjutnya itu ada yang terakhir, yang keenam itu penggunaan pertanyaan retoris. Jadi sekarang Ibu sudah membagikan namanya cerpen di classroom-nya. Cerpen berjudul Tejo dan Harapan. Menurut kalian, bagaimana cerpen itu? Menarik atau tidak? Menarik, sudah baca cerpennya? Selanjutnya, Ibu tanya, dari cerpen itu kira-kira ada strukturnya tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Orientasi, terus rangkaian peristiwa, komplikasi, terus sekarang tugas kalian, Ibu sudah membagikan kalian kelompok di Google Classroom-nya. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom kalian. Ini contoh LKPD-nya. Sudah kelihatan LKPD-nya? Di sini ada kompetensi dasar dan tujuannya. Ada petunjuk teknis pengerjaannya. Nah, di sini ada sebuah teks cerpen harus kalian baca, kalian amati. Terus perintah yang kedua adalah kalian temukanlah struktur teks cerpen. Terus soal yang ketiga adalah temukanlah aspek kebahasaan pada teks cerpen tersebut. Jadi kalian sudah berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang ada dalam LKPD. Sekarang waktu wakilan tiap kelompok akan mempresentasikannya, membacakan hasil diskusi kalian. Kemudian teman-teman dari kelompok lain nanti akan menanggapi jawaban dari teman-temannya itu. Sekarang kita mulai presentasinya. Oke. Ayo Vicky, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfigi, kelas 9. Perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. 1. Orientasi. Orientasinya adalah pada suatu waktu
Hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Namanya usianya 7 tahun. Sehari-hari berladang. Juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku di lahapannya. 2. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwanya adalah dalam tidurnya samar-samar Mogu mendengar suatu suara memanggilnya. Mulai-mulai ia berpikir itu hanyalah mimpi. Namun di saat ia terbangun suara itu masih memanggilnya. Aspek kebahasannya adalah penggunaan kata ganti orang. 1. Aku Mogu pencari kayu bakar. Kata ganti orang pertama. Hidupnya sebatang kara. Kata ganti orang 3. Penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. 1. Pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar. 3. Pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. 1. Kayu bakar. Ketiga, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada yang harus ditanggapi dari penampilan kelompok 1? Siapa yang bisa menanggapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhyiddin Abi dari kelompok 3. Ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Sebenarnya jawaban dari kelompok 1 itu sudah benar, tapi sedikit berbeda dari di rangkaian peristiwa. Nah, tadi kalian sudah presentasikan hasil LKPD-nya. Kalian sangat luar biasa dalam mempresentasikan dan menanggapi. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran melalui link Google Form yang sudah Ibu bagikan di WA Group dan Google Classroom kalian. Selanjutnya kita masuk pada tahap akhir dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Struktur teks cerpen ada 5, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan evaluasi. Terus? Aspek kebahasaannya adalah penggunaan kata ganti orang. 2. Penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. 3. Pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. 4. Penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. 5. Penggunaan gaya bahasa atau majas. Yang terakhir, penggunaan kalimat. Oke, terima kasih Vicky. Jadi sudah disimpulkan oleh Vicky, hari ini kita sudah belajar apa itu cerpen, terus struktur teks cerpen ada 4, terus ada aspek kebahasaan cerpen itu ada 6 yang sudah kita pelajari. Bagaimana rasanya belajar daring? Sangat menarik, Bu. Sangat menarik ya, jadi kalian bisa belajar tentang gimana kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Jadi pada minggu depan, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menyusun kerangka teks cerpen. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi